harus menggambar blok diagramnya seperti apa. Nah, kalau dari saya tipsnya ini, misalkan kalau untuk yang jajaran sini, kalau misalnya seri, itu dibuat misalkan inputnya itu tegangan, outputnya itu arus. Dan untuk yang di sebelah jajaran sini, dengan yang ini, yang paralel gitu, itu buat saja inputnya arus, outputnya tegangan. Misalkan input dan outputnya ketegangan itu, nah ini dapat dilihat di sini, misalkan nih, ini kan yang L. Nah, yang L itu kan rangkaiannya itu jajarannya dipasang seri. Nah, ini kalau misalnya gambarannya seperti ini buat saja inputnya itu tegangan, outputnya itu arus. Nah, ini untuk gambaran blok diagramnya seperti ini untuk yang induktor. Dan untuk yang R1, nah R1 juga sama, inputnya itu tegangan, outputnya itu arus. Jadi seperti ini untuk blok diagramnya. Dan untuk yang kapasitor juga ini, nah ini untuk yang dipasang paralel begitu, buat saja inputnya itu arus, outputnya tegangan. Dan seperti ini untuk blok diagramnya, sama hal pula dengan R2. R2 itu inputnya arus, tegangan. Ini untuk blok diagramnya. Nah, kalau misalnya secara gambarannya, untuk gambar blok diagramnya seperti ini. Mengapa kayak gini untuk gambarannya? Tadi untuk yang pertama-tama untuk yang SL dulu ya. Misalkan nih, ini kan yang L ini kan tegangan. Berarti kan sedangkan tegangan juga ada tegangan S1, E2. Jadi untuk penggambaran blok diagramnya, nah ini ada rangkaian komparator. Di sini tuh yang kalau inputnya di sini tuh kan ada S1, maka ada feedbacknya juga Pak. Jadi E2 min S1. Itu akan outputnya tuh arus I1 seperti ini. Begitu. Nah, untuk cerita yang R1-nya ini yang SL1. Jadi dibuat seperti ini saja. Jadi gantung dari inputnya gitu. Jadi ini S1, ini E2, outputnya ini menghasilkan yang sudah saya jelaskan di sini. Nah, untuk yang 1/C untuk kapasitor ini kan yang sudah saya jelaskan ini arusnya, inputannya itu arus, keluarannya juga tegangan. Jadi nah di sini nih balik lagi ke sini, arus dari I1 sama I2. Berarti kan kalau untuk, nah ini kalau misalnya ikut, ini kan saya pakai metode loop. Nah di sini kan ada, kalau untuk arus C ini berarti kan I1 minus I2. Nah sesuai dengan yang blok diagram di sini, jadi I1 min I2 untuk secara rangkaian blok diagramnya, sehingga menghasilkan tegangannya tuh E2. Sama halnya juga nah untuk selanjutnya ini nah kenapa saya pasang 1 di sini, karena anggap saja sebenarnya sih kalau pada umumnya masih rangkaian, tetapi kalau tidak ada komponennya satu. Balik lagi tadi yang E2 itu menghasilkan I2, inputnya itu E2, outputnya I2. Nah sehingga tadi yang, nah itu yang untuk R2 ini balik lagi tadi inputnya itu kan harus arus, outputnya tegangan. Nah seperti yang saya gambarkan di sini untuk blok diagramnya. Mungkin kalau sebelum saya lanjut, ada yang mau ditanyakan dulu untuk mengenai cara penggambaran blok diagram yang diketahuinya rangkaian listrik. Kang, izin bertanya, Kang. Ini teh berarti setelah dibikin Laplace transformnya teh tinggal disatu-satuin aja ya, sesuai tadi inputnya arus, outputnya tegangan misalkan. Iya. Untuk yang digeser-gesernya ada nggak
maksudnya kan kalau header dipindah ke input misalkan atau apa, ada pakai teknik itu nggak? Oh ya, misalkan node-nya dipindahin gitu. Ya, ya, Oh, node sama summer-nya dipindahin. ya, ya. Oh, nanti saya bakal jelasin, ada penjelasannya nanti selanjutnya. Oh iya, ya. Terima kasih. Yuk, sama-sama. Mungkin untuk nanti kalau pindahan node sama summer itu nanti ada penjelasannya. Untuk sampai sini dulu. Mungkin bisa. Nah, ini yang tadi yang masalah node dipindahkan sama summer yang dipindah ini perlu diingat nih. Info misalkan nih, yang diketahuinya ininya itu mau dipilih, maka yang per P misalkan. Jadi kalau misalkan G, berarti 1 per G kalau mau pindahin dari sini ke sini. Nah, kalau misalnya untuk dari output ke input, misalkan dari node sini mau dipindahin ke sini. Nah, itu kebalikannya dari yang persamaan ini. Jadi, kalau misalnya ini dipindahkan ke sini, ini tinggal dikali saja, tinggal dikali P. Tinggal dikali yang komponen dari blok diagram ini. Misalkan nih G, berarti kalau mau dipindahin dari sini ke sini, berarti G. Kalau misalnya ini ke sini, berarti kalau ini yang diketahuinya P, berarti di sini jadi P. Nah, untuk yang summer atau komparator, ini sebelah kanannya P, berarti itu tinggal langsung saja untuk yang bagian IP dan komparator input, misalkan yang dari sini sebelah kanannya P mau dipindahin ke sebelah kirinya P per P yang ini. Yang asalnya seperti ini, maaf ini harusnya ini seharusnya dari sini efeknya kurang rapi, harusnya dari sini. Nah, untuk penggambarannya secara sederhananya, nah yang dari node sini dipindahin ke sisi yang ini, yang asalnya node-nya di sebelah kanannya 1, itu dipindahin ke kirinya 1. Dapat dilihat di sini. Nah, yang sudah saya jelaskan tadi, nah yang asalnya di sini dipindahin ke sini. Berarti artinya kalau node-nya dari kanan pindah ke kiri dikali 1, sesuai dengan yang penjelasan yang ini. Yang node dari output ke input. Nah, untuk penggambarannya seperti ini, yang setelah dipindahkan. Nah, ini perlu diingat, misalkan ini ini udah ketemu nih, misal metodenya kalau misalnya seperti ini blok diagramnya, maka untuk perhitungannya itu seperti ini. Jadi GS per 1 plus GS per 1 plus GSHS. Nah, berarti kalau misalnya di sini ini menjadi 1 per CS per 1 plus C 1 plus 1 per CS kali 1. Nah, satunya yang dari sini tadi. Nah, untuk sederhananya itu seperti ini penyederhanaannya, sehingga didapatnya ini untuk rangkaian blok diagramnya. Dan untuk yang ini, nah kalau yang ini tinggal langsung saja dikali. Ini untuk yang perlu diingat di sini, kalau misalnya seri, maka G1S kali G1S seri dengan G2S, maka harus dikalikan. Maka jadi didapat 1 per SL1 kali per
1 per SL1 dikali 1 per R1, sehingga didapat untuk hasil perkaliannya jadi seperti ini. Dan nah ini juga sama, tinggal R2 dikali 1 didapat R2. Nah ini kan udah ketemu nih. Ini udah secara penggambarannya ini udah sama seperti metode yang ini. Saja yang dari sama ini yang ini berarti S1 CL1 per 1 plus 1 per SRL ditambah S kuadrat R1 CL1. Nah ini yang didapat. Nah untuk besaran ini didapat hasil perkalian ini dengan yang ini. Jadi didapatnya itu sebesar segini. Kan nanti dibuatkan rangkaiannya itu seperti ini. Jadi untuk hasilnya itu didapatlah sebesar ini. Untuk penyederhanaannya. Nah untuk R2-nya misalkan udah untuk ini didapat hasil misalkan udah dibuat OLTC yang di sini, terus nanti habis itu dikali R2. Sehingga didapat transfer fungsinya itu segini. Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu sebelum dilanjut? Baik, lanjut saja kalau tidak ada. Nah ini sekarang untuk yang soal berikutnya ini, jika input S1-nya yang diberikan adalah fungsi impuls, tentukan tingkah laku sistem E2T tersebut di mana 1 ohm, L-nya 1 Henry, dan C-nya 1 Farad. Nah tinggal langsung saja masukkan saja besarannya tuh ke. Nah untuk R1-nya tadi didapat 2, C sama L-nya 1, ohmnya itu didapat 2, sehingga untuk penyederhananya ini, nah didapat seperti ini. Nah untuk yang ditanyakan itu adalah fungsi impulsnya, tingkah laku sistemnya. Berarti, nah ini kalau misalnya ada, misalkan nih untuk yang sisi ini menggunakan, berarti ini harus dibuat satuan. Maka jadi didapat S kuadrat plus S plus 0,5 dan ini, oh ya mohon maaf, ini harusnya ini ininya juga dikali 2, yang di bawahnya juga dibagi 2. Ralatnya harusnya 2, mohon maaf. Nah, jadi harusnya seperti ini, si transfer functionnya yang sudah dimasukin besaran komponennya. Nah untuk tipsnya ini, untuk dibuat sesederhana ini, pertama-tama ini untuk tips dari saya, misalkan nih yang ini, yang S ini dibagi 2, yang S ini harus dibagi 2, jadi 1 per 2 itu 0,5. Nah setelah hasil dibagi 2 ini dikuadratkan menjadi 0,25. Nah setelah itu, nah ini yang hasil 0,25 ini dikurangi 0,5, jadi ini hasilnya tuh 0,25. Nah yang 0,25 ini dipakai buat di sini. 0,5 ini tuh didapat dari hasil sini yang bernilai 1 itu dibagi 2, sehingga didapatnya tuh ini hanya tips dari saya saja, ini untuk menjabarkan atau dibuat sesederhana mungkin, atau dibuat faktorkan gitu. Nah kenapa harus dibuat seperti ini? Karena ini ada yang mau. Nah ini untuk yang pertanyaan yang tadi itu fungsi impuls, berarti harus dibuat
kalau berdasarkan tabel Laplace transform itu harus dibuat seperti ini, harus dibuat dari fungsi T. Nah, jadi misalnya dari fungsi S-nya itu harus diubah ke fungsi T. Nah, berhubung untuk berhubung karena rangkaiannya seperti ini, tabel Laplace atau yang dalam fungsi T itu seperti ini. Jadi yang didapatnya itu E pangkat AT sin BT. Nah, ini harus, itu harus seperti ini, B per S min A kuadrat plus B kuadrat. Nah, jadi untuk bentuk sederhananya itu seperti ini yang sudah difaktorkan. Nah ini yang untuk, ini harus yang atas dengan ini tuh, 0,5 ini tuh didapat dari kuadrat dari 0,25. Nah, untuk yang 0,5 ini harus sama dengan yang ini. Sesuai dengan yang di sininya, berarti B-nya tuh harus sama dengan B yang atas yang ada di pembilang. Bagaimana caranya si yang 0,5-nya tuh harus sama dengan yang ini, maka tinggal langsung saja, kalau saya tinggal 2 dibagi 0,5 tuh, jadi didapatnya 4, jadi 4 kali 0,5 juga hasilnya 2. Nah, ini untuk seperti ini penyederhanaannya. Nah, udah dibuat seperti ini. Nah, untuk 0,25 ini kan sama dengan 0,25 itu sama dengan 0,5 kuadrat. Sama seperti yang di sini untuk fungsi impulsnya. Maka didapat 4 itu dari sini, 4E pangkat minus 0,5. Nah, 0,5 itu didapat dari sini 5T sinus 0,5 dari sini, atau bisa juga dari kuadrat akar dari 0,25. Nah, itu untuk besaran fungsi impuls dari tingkah laku sistemnya. Mungkin untuk yang sampai nomor 1 ada yang mau ditanyakan dulu? Jika nggak ada yang ditanyakan, mungkin langsung saja untuk soal selanjutnya ini. Nah, ini satu tahuinya tuh sama transfer function, tapi dalam bentuk diagram alir, diagram seperti ini. Untuk caranya itu, nah caranya ini cukup sederhana, tinggal ini saja. Misalkan nih untuk yang P1 itu didapat dari input ke output si alirannya. Jadi langsung saja, misalkan dari sini alirannya itu ke sini, berarti didapat G1 dikali G2 kali G3 kali G5 dikali 1. Nya tuh seperti ini. Nah untuk yang P2-nya tuh didapat dari sini. Jadi 1 dikali G1 dikali G2 G4 G kali 1. Tanya ini, kalau misalnya P1 itu, kalau misalkan ya dari sini ke sini itu delta satunya itu emang udah pasti 1. Yang P2, untuk P2 ini kan jalurnya tuh ke sini. Delta 2-nya itu kenapa bisa saja 1, bisa saja berbeda. Yang membedakannya itu, misalkan nih, ini yang dari G4, misalkan nih saya tambahkan loopnya tuh feedback, misalkan G6, berarti
delta D2-nya itu 1 minus G6 feedback di sini. Jadi kalau yang dimaksud delta itu misalkan melingkar dari input ke output, tetapi ada yang melingkar lagi feedback, yang feedbacknya berarti itu dianggap minus, misalkan tadi yang saya sebutkan G6, feedbacknya berarti 1 minus G6. Nah, untuk yang sigma L1 ini didapat dari feedbacknya saja. Nah, ini untuk misalkan G2-nya itu didapat dari G2 di feedbackkan 1. Dan untuk ditambah G5 di feedback 1. Jadi G5 dikali 1. Nah, untuk selanjutnya, nah ini ada G1 dikali G1 dikali G2, G3, G5 dikali minus 1. Sehingga didapat minus G1, G2, G3, G5. Nah, untuk selanjutnya ini ada lagi 1 dikali G1 kali 1. Sehingga, untuk seharusnya dari sini, maaf, jadi G1, G2, G4, G5 dikali minus 1. Jadi untuk dihasilkannya ini. Dan untuk sigma L2, nah untuk sigma L2 ini dikhususkan untuk loop yang tidak bersinggungan. Nah, yang dimaksud loop yang tidak bersinggungan, misalkan saya patokannya itu di G2. Yang G2 tuh yang tidak bersinggungan itu untuk yang feedback tuh dengan G5. G2 sama untuk loop feedback G2, di G2 kali 1 tidak bersinggungan dengan G5 kali 1. Nah, kalau misalnya ada yang bersinggungan, contoh G1, G2, G3, G5 kali minus 1. Kenapa saya tidak ambil itu? Karena itu bersinggungan dengan G2 dengan G5. Makanya saya tidak untuk yang sigma L2 itu tidak mengambil G1, G2, G3, G5 kali minus 1. Nah, untuk transfer function-nya ini rumusnya saja. Transfer function sama dengan P1 kali delta 1 plus P2 kali delta 2 per 1 minus sigma L1 dari sini ditambah sigma L2. Nah, untuk transfer function-nya itu seperti ini. Kalau untuk Bu Desi, kalau saya tahu kalau tidak disederhanakan juga tidak masalah, tetap dinilai maksimal. Mungkin untuk sampai 1B ini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan sebelum saya lanjut? Tidak, Kang. Terima kasih. Oh iya, mangga. Punten, Oke, Kang, mungkin. mau nanya dikit, Kang. Oh iya, mangga. Masih bingung, Kang, cara dapat sigma L2, boleh dijelasin ulang kan? Oh, itu suaranya kecil, bisa dikerasin? Kurang Sigma jelas. L2, Kang. Sigma L2 cara dapatnya gimana, Kang? Oh, sigma Masih L2. bingung, Kang. Oh, siap. Untuk sigma L2, nah, sigma L2 itu didapat dari untuk loop feedback yang tidak bersinggungan. Misalkan nih, saya ambil patokannya di sini G2 feedback 1. Nah, yang G2 itu kan tidak bersinggungan dengan G5. Maka didapat jadi G2 dikali G5. Nah, untuk misalkan ambil patokan G5 dengan G2 juga memang udah dapat G2 sama G5. Nah, kenapa yang tadi saya sudah jelaskan, kenapa tidak mengambil G1, G2, G3, dan G5 kali minus 1? Karena ini kan bersinggungan dengan G2 dengan G5, sehingga tidak memenuhi syarat untuk sigma L2. Karena sigma L2 itu untuk loop yang tidak bersinggungan. Yang tadi sudah saya jelaskan, G2 itu tidak bersinggungan dengan G5. Mungkin seperti itu untuk yang sigma L2. Ada lagi? Oke, Kang, baik. Oke, siap. Mungkin lanjut saja ya. Nah, ini untuk 2A nih. Soalnya, nah, suatu sistem feedback negatif unity. Nah, ini yang dimaksudnya itu HS-nya itu bernilai 1.
dan untuk GS-nya tuh 4 S plus 1 per S kuadrat dikali S tambah S plus 2. Nah, bila input yang diberikannya tuh RT minus 3T min T plus 1/4 T kuadrat. Nah, tentukan error steady state-nya. Nah, untuk error steady state, untuk yang nomor 2A, nah ini untuk rumusnya cuma seperti ini aja untuk error steady state. Kalau misalnya diketahuinya seperti yang tadi, yang di soal, nah ini tinggal error steady state fungsi S sama dengan 1 plus GSHS dikali RS. Nah, masalahnya untuk RS-nya tuh masih dalam bentuk T. Maka harus diubah dulu dalam bentuk yang asalnya bentuk fungsi T itu harus diubah dalam bentuk S. Nah, ini yang didapat tuh tadi 3 fungsi T minus T plus 1/4 T kuadrat. Nah, untuk konversinya ini bisa dilihat nih di tabel Laplace yang, nah untuk yang ini tadi misalkan 3 saja, berarti 1 per S. Nah, untuk kalau misalnya dikonversi ke dalam bentuk T ke S. Nah, untuk yang selanjutnya, nah untuk yang minus T, tadi ada penjelasannya di tabel Laplace. Jadi 1 faktorial per S pangkat 1 plus pangkat 1. Nah, satunya tuh didapat dari, ini kan T-nya tuh pangkat 1. Jadi tinggal S N plus 1, berarti N-nya itu 1, berarti S kuadrat. Nah, untuk yang ini tuh nah 2 faktorialnya tuh, nah 2-nya tuh didapat dari 2 yang ini, yang T kuadrat. Jadi yang pangkat 2-nya itu di faktorial. Nah, untuk faktorialnya itu maksudnya tuh 2 faktorial itu tinggal 1 kali 2, jadi didapat hasilnya tuh 2. Nah, untuk S-nya tuh pangkatnya tuh S pangkat 2, 2-nya tuh didapat dari sini plus 1. Jadi S pangkat N plus 1, N-nya tuh yang dari sini, maka didapat, nah ini didapatnya tuh tadi 2/4 disederhanakan jadi 1/2 S pangkat 3. Nah, untuk ini harusnya 3 ya, maaf. Jadi 3 per S minus 1 per S kuadrat plus 1 per 2S kubik. Nah, untuk kalau misalnya dijumlahkan, ini didapat hasilnya seperti ini. Nah, sekarang tinggal menghitung error steady state-nya. Yang sudah ada rumusnya ini, tinggal masukin saja. Tadi untuk GS-nya tadi, nah untuk GS-nya tuh 4 kali S plus 1 per S kuadrat S plus 2. Nah, ini untuk tinggal masukin saja GS-nya. Nah, untuk HS-nya tadi dianggap 1 tadi. Jadi tinggal ya kali 1 saja dikali RS yang tadi, yang ini hasil transformasi dari fungsi T ke S. Nah, sehingga didapat ini untuk bentuk penyederhanaannya. Nah, yang kalau misalnya saya tadi bilang, kalau untuk yang dosen Bu Desi, mungkin kalau misalnya tidak perlu sesederhana mungkin untuk si transfer function, open transfer function, atau closed transfer function, atau error steady state. Jadi tidak usah berbentuk sesederhana mungkin, tetapi tetap nilainya juga maksimum. Mungkin lanjut saja yang 2B. Nah, yang 2B itu kan yang ditanya, itu yang ditanya tentukan KP, KV, KA bila GS-nya tuh S plus 2 per S plus 4, G2S sama dengan 4 per S dalam kurung S plus 1. Nah, sesuai dengan yang blok diagram di sini. Nah, untuk cari KP, KV, KA, nah itu didapat dari
open load transfer function tinggal hanya tinggal GS G kali HS. Nah, kebetulan karena HS yang dianggap tidak ada, jadi dianggap 1. Jadi tinggal langsung saja G1S tinggal dikali G2S. Dan untuk yang besaran KP, tinggal langsung saja limit dari S menuju 0, 4S plus 8 per S pangkat 3 plus 5S kuadrat plus 4S. Itu hasil dari perkalian yang tadi, yang kali G1S dikali G2S. Nah, kalau sudah seperti ini, tinggal masukkan nolnya saja ke masing-masing S-nya. Sehingga didapat 8/0. Hasilnya tuh, kalau untuk KP besarnya itu tidak terhingga. Nah, KV itu nya tuh sehingga 4S plus 8, 3 plus 5S kuadrat plus 4S. Nah, untuk penyederhanaannya, ini tinggal S-nya tuh ditarik keluar supaya red. Nah, setelah ini, sudah bentuknya seperti ini, tinggal di S-nya tuh tinggal masukkan nolnya saja. Nah, sehingga didapat 8/4, hasilnya tuh 2 untuk KV. Nah, sekarang untuk yang KA ini tinggal limit S menuju 0, S kuadrat. Nah, ini tinggal sebenarnya sama saja untuk KV, KA itu menggunakan open load transfer function yang tinggal GS kali HS. Tetapi di sini HS-nya itu dianggap 1, jadi GS1S dikali G2S dikali HS. Sehingga kalau misalnya yang membedakan KP, KV, KA itu hanya S-nya saja. Jadi untuk yang KP ini tidak perlu dikali S. Untuk KV ini tinggal kali S, KA tinggal kali S kuadrat. Jadi didapat, nah ini untuk bentuk sederhananya seperti ini. Nah, ini untuk S yang di sini tuh tinggal dikeluarkan sehingga dapat dicoret. Nah, ini untuk hasilnya tuh kalau misalnya S-nya nolnya itu dimasukkan ke S, didapat 4, dan untuk besar KA-nya tuh sebesar 0. Dan ini untuk rumus-rumusnya ini seperti ini. Nah, ini biasanya ini mah jaga-jaga saja. Kalau biasanya tuh kalau KP, KV, KA, nanti tuh selanjutnya tuh dari error steady state kalau misalnya diketahui KP, KV, KA seperti itu. Tanyakan dulu nomor 2A sama 2B. Jadi untuk yang nomor 2B itu sebenarnya lebih menghafal rumusnya saja, tidak ada teknik menghitungnya seperti yang menyederhanakan blok diagram yang tadi yang nomor 1. Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu. Mungkin lanjut saja kalau tidak ada yang mau ditanyakan. Nah, sekarang yang nomor 3 nih. Dan untuk yang nomor 3 ini diketahui suatu sistem kendali Unity feedback dengan input RS dengan output CS. Nah, untuk frekuensi natural teredamnya itu 3 rad per second. Dan untuk besar GS-nya tuh kan per S plus 1. Nah, tentukan frekuensi natural atau omega D-nya dan waktu puncaknya atau maximum response output impulse transfer klasifikasi sistem dan bagaimana sifat redaman fungsi sistem. Langsung saja untuk nomor 3 dijelaskan G-nya tuh ini besarnya tuh seperti ini, HS-nya tuh Unity, jadi dianggap 1. Nah, sebelum masuk ke soal A, ini pertama-tama
Saya buat dulu persamaan karakteristik sistem. Jadi untuk persamaan karakteristik sistem ini emang dirumuskan 1 plus GS HS sama dengan 0. Nah, sehingga didapat GS1 plus GS-nya tuh yang ini, HS-nya tuh tadi 1. Sehingga didapat untuk bentuk penyederhanaan itu seperti ini. Nah, setelah dapat seperti ini, ambil saja pembilangnya. Misalkan ini sampelnya. Ini udah sesuai ketetapan. Misalkan untuk yang konstanta, ini tuh sama dengan omega n kuadrat. Kalau misalnya yang 3S ini itu sama dengan 2 theta omega n. Jadi ini emang sudah persamaan umum. Jadi kalau untuk konstanta ini sama dengan omega n kuadrat. Kalau misalnya untuk fungsi B, saya anggap B ini sama dengan 2 theta omega n. Nah, langsung saja kita tuh mau mencari K-nya tuh berapa. Tadi saya sebutkan ini tuh sama dengan omega n kuadrat. Nah, tadi yang diketahui soal itu omega n-nya tuh 3. Nah, langsung saja untuk persamaannya, ini kan omega n kuadrat sama dengan 2 plus K. Yang dari sini, berarti omega n itu 3, berarti 3 kuadrat sama dengan 9. Berarti K itu sama dengan 7. Dan untuk mencari theta, nah itu tinggal langsung saja, ini tinggal 3 sama dengan 2 theta omega n. Yang tadi saya sudah sebutkan 3S itu sama dengan 3 itu sama dengan omega n. Berarti untuk besar tetanya itu sebesar 0,5. Nah, tinggal masuk saja ke soal. Yang tadi omega D-nya itu berapa? Ini tinggal rumusnya saja seperti ini. Omega D sama dengan omega N akar 1 minus theta kuadrat. Nah, tadi sudah dicari tetanya itu 0,5. Nah, 0,5 kuadrat itu sama dengan 0,25. Tinggal 1 minus 0,25. Berarti 0,75 akar dari 0,75. Sehingga untuk hasil langsungnya itu 3 kali akar 0,75 itu radian per second. Dan untuk waktu puncaknya itu kan Pi per omega D. Nah, sudah didapat omega D-nya itu 2,6 radian per second. Maka untuk Pi-nya tuh sama dengan 3,14 dibagi 2,6 sehingga didapat waktu puncaknya itu second. Nah, untuk yang B itu maksimum overshoot. Nah, maksimum overshoot ini sama, ini untuk rumusnya ini MP. Dan untuk MP sama dengan E pangkat minus theta kali Pi per akar 1 minus theta kuadrat. Sehingga didapat eksponen pangkat minus 0,5 kali 3,14 dibagi akar 1 minus 0,5 kuadrat. Sehingga didapat maksimum overshoot 0,16. Nah, untuk yang C tadi itu yang ditanyakannya itu fungsi impulsnya. Dan untuk fungsi impulsnya itu ini harus cari dulu transfer function-nya atau closed loop transfer function. Nah, untuk closed loop transfer function tadi GS per 1 plus GS HS. HS-nya tadi yang saya sebut 1, GS-nya tadi kebetulan K-nya itu sudah masukin saja ke K sini per S kuadrat plus 3S plus 2 dibagi 1 plus 7 per S kuadrat plus 3S plus 2 dikali 1. Nah, ini saya buat sederhanakan, jadi seperti ini bentuk sederhananya. Nah, tinggal langsung saja bentuk impulsnya seperti apa. Tadi nomor 1 bagaimana untuk Laplace inverse plus 3S plus 9. Seperti tadi triknya ini tips dari saya.
tinggal dibalas 1,5. Nah, 1,5 ini nanti dikuadratkan menjadi 2,25. Nah, yang 9 ini 9 ini 2,25 sehingga didapat 6,75. Dan 6,75 ini disimpan di sini untuk yang 1,5 buat yang di sebelah sini. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan, 6,75 kalau misalnya diakarkan menjadi 2,6. Nah, masalahnya untuk 2,6 ini harus sama seperti yang pembilangnya. Kalau untuk fungsi Laplace-nya tuh sinus. Berarti tinggal kalau tipsnya tuh tinggal 7 dibagi 2,6 yang hasil minus 1,5 dari sini, 1,5-nya sinus 2,6. Nah, 2,6-nya itu dari sini. Sama seperti yang fungsi sebelumnya, yang tadi nomor 1. Nah, untuk selanjutnya ini, nah ini sekarang tinggal open lo transfer function. Yang dimaksud transfer function itu harus blok diagramnya itu harus dalam bentuk dua, itu didapat dari soal dikali 1, yang dari soal itu yang diketahuinya tuh unity 7 per S kuadrat plus 3S plus 2. Nah, tadi pertanyaan aplikasi sistem itu tinggal mencari order sama tipenya ya berapa. Nah, untuk yang order diambil dari yang pangkat tertingginya. Nah, di sini itu yang pangkat tertingginya tuh S kuadrat. Berarti ordernya itu 2. Kalau misalnya tipe itu diambil dari pangkat terendah, yaitu 0. Berarti tipenya itu sama dengan 0. Persamaan karakteristik sistem itu saya jelaskan di sini. Ini tuh persamaan karakteristik sistem. Nah, ini tadi hasil akhirnya tuh persamaan karakteristik sistemnya tuh ini. Nah, untuk yang K-nya tuh didapat 7. Sehingga didapat S plus 2 untuk persamaan karakteristik sistem. Nah, untuk yang G, hanya bagaimana sifat redamannya. Redamannya itu tergantung dari tetanya yang ini. Nah, teta yang ini, tetanya tuh ini untuk sifat-sifatnya. Kalau misalnya tetanya tuh lebih kurang dari 0, itu tidak stabil. Kalau tetanya sama dengan 0, undamped. Kalau theta kurang dari 1, underdamped. Theta sama dengan 1, critically. Lebih dari 1 itu. Nah, di sini tuh didapat tetanya tuh 0,5. Berarti sifatnya tuh underdamped. Nah, seperti sini, closed loop transfer function ini di sini. Nah, yang didapat dari sini transfer function itu sama dengan closed loop transfer function. Hasilnya itu tadi seperti ini. Untuk closed loop function. Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu nomor 3. Jadi intinya kalau untuk yang nomor 3 ini lebih banyak menghafal rumusnya. Nanti saya juga udah ditulis ini rumus-rumus
blok diagramnya itu seperti apa, kadang harus disederhanakan mungkin. Ya mungkin ada juga yang seperti itu. Nggak ada yang mau ditanyakan, mungkin lanjut saja. Nah, untuk yang nomor 4, ini untuk yang nomor 4 nih, diketahui transfer functionnya seperti ini. Buat state space-nya itu secara seri dan gambarkan simulasi analognya. Nah, yang B ini secara paralel dan gambar. Hanya yang seri. Saya dibuat ini, kalau tipsnya tuh YS per US sama dengan YS per XS dikali XS per US untuk tipsnya. Nah, untuk tips untuk yang dibuat rangkaiannya tuh seri dan gambarkan bentuknya itu secara analognya. Dan untuk persamaannya itu seperti ini. Ini bilangnya sini. Untuk yang tadi yang YS per XS. Sehingga tinggal dikali 9 saja dengan 9F X fungsi S plus 21 XS. Maka, nah ini ada catatannya, mohon maaf ini agak ngeblur. Kalau misalnya S-nya kuadrat itu sama dengan X3. Itu sama dengan X2. Itu berarti dianggapnya X1. Nah, di sini 9S, ini S-nya ada, S pangkat 1, berarti diubah menjadi X2. Dan untuk 21 tanpa S, berarti dianggapnya X1. Sehingga didapat untuk YS-nya tuh sama dengan 9X2 plus 21X1. Dan untuk bagian yang XS per US itu didapat dari sini, yang penyebut yang di soal. Nah, ini untuk yang tadi, yang XS per US. Ini untuk XS per US-nya tuh yang penyebut ini, yang S kuadrat plus 8S kuadrat plus 17S plus 10. Nah, sehingga didapat tinggal kali silang saja, sehingga US sama dengan S pangkat 3 dikali XS plus 8S kuadrat XS plus 7S XS. Nah, ini kan S pangkat 3 itu kan tadi sama dengan yang X pangkat 3 yang bulatnya itu di atas, X pangkat 3 plus 7X kuadrat plus. Nah, untuk yang tadi sudah saya jelaskan, misalkan yang tadi, nah yang ini yang 0, misalkan tanpa S itu sama dengan X1, kalau misalnya S aja berarti X2, untuk S kuadrat itu sama dengan X3. Nah, ini seperti ini untuk penggambarannya. Nah, ini kenapa untuk yang X pangkat 3 ini itu kan sama dengan X4. Itu tuh sebenarnya X4 itu, mohon maaf belum saya tulis. Jadi X3 dot itu berarti itu sama dengan X4. Nah, ini untuk ini ada penjelasannya di sini. Kalau misalnya X sama dengan X2 dot itu sama dengan X3. Kalau misalnya X3 dot itu sama dengan X4. Nah, kenapa saya dibuat X3 dot saja secara terpisah? Karena ini akan dibuat rangkaian analognya itu secara seri. Dan nanti saya akan buat penjelasannya. Untuk penjelasan rangkaiannya, nah sebelum saya jelaskan rangkaiannya, ini seperti ini bentuk matriksnya. Jadi
3 dot ini tuh, sebentar saya zoom. Nah, untuk yang X3 ini tuh minus 8 X3 minus 7X minus 7X2 tuh. Nah, ini minus 10 ini tuh minus 10-nya tuh dimasukin ke sini. Karena ini minus X1 minus 7 X2 minus 8 X3. Tadi dengan kaya matriks ditambah U-nya tuh sesuai dengan ini, karena X3 dot itu sama dengan yang di sini minus 8 2 1 untuk yang dotnya. Dan untuk yang secara seri ini X2 dot itu dibuat saja, gambarannya akan dibuat secara seri. Dot ini sama saja U-nya dibuat 0, dan ini juga X1 dot. Nah, ini seperti ini. Untuk balik lagi ke penjelasan sini, untuk X1 dot itu kan sama dengan X2, berarti ininya itu dianggap 1. Dan untuk X2 dot berarti ini sama dengan X3 saja ke sini. Jadi ini untuk penjelasan matriksnya itu yang ini bagian X1, ini X2, yang ini X3. Seperti itu untuk gambarannya. Untuk yang Y-nya, nah Y itu didapat dari yang ini, berarti Y itu sama dengan 21 ditambah 9 ditambah 0. Karena 0 itu berarti X3-nya tuh nggak ada. Yang tadi sudah saya jelaskan, ini yang ini X1, X2, ini X3. Nah, untuk penggambarannya rangkaian secara analognya, nih, dan untuk penjelasan rangkaian secara seri bentuk analognya, nah ini di sini untuk penjelasannya kan dari US menuju YS, inputnya US, outputnya YS. Berarti kalau misalnya untuk penjelasannya bisa dilihat dari gambarnya itu harus dilihat dari sininya dulu. X3 dot itu sama dengan minus 10 minus 10 X1 minus 7X minus 7 minus 8 2 minus 8 X3 ditambah U. Nah, U-nya tuh yang dari sini. Jadi ini harus ditulis 1 karena yang U di sini. Karena balik lagi yang tadi saya sudah jelaskan, ini yang summer ini akan menghasilkan X3 dot yang di sini, yang penjelasannya. Jadi nah yang sebelum saya menjelaskan minus 7 sampai minus 10-nya dari mana, saya akan jelaskan dulu ke sini. Nah, untuk yang X2 dot itu sama dengan X3 yang tadi sudah saya jelaskan ini, berarti yang minus 8 ini minus 8 X3 ini, karena ini berada di X3, berarti akan feedback ke summer yang akan menghasilkan X3 dot. Dan untuk selanjutnya, nah ini dibuat 1 emang dari sini, yang matriks yang sini, yang X2 tuh yang tadi saya sudah jelaskan, ini inputnya tuh X3, outputnya tuh X2 dot. Berarti itu kalau untuk komponennya itu dianggap 1 saja. Jadi langsung saja kok dibuat rangkaian penguat. Nah, untuk X2-nya itu sama dengan X1 dot yang sudah saya jelaskan ini. Nah, X1 dot ini sama dengan X2 saja. Jadi yang ini yang dibuat 1 tuh dibuat di sini. Nah, untuk yang X2 ini yang minus 7 ini dibuat
ini kan minus 7 X2. Karena itu merupakan hasil dari X3 dot, berarti ini tuh harus di-feedback-kan ke komparator yang menghasilkan X3 dot. Seperti itu. Dan untuk sudah dipenguat, nanti itu akan menghasilkan X1. Nah, untuk X1-nya itu X1-nya tuh nah ini di sini kan minus 10 X1, minus 10 X1 di-feedback-kan juga ke summer atau komparator yang menghasilkan X3 dot. Jadi ini sebenarnya kalau secara garis besar untuk yang gambaran secara rangkaian seri ini tuh cuman kalau misalnya seri itu emang bentuknya seperti ini. Kalau misalnya ditanyakan dalam bentuk seri, bentuk matriksnya emang seperti ini. Dan untuk misalkan menentukan feedbacknya tuh balik lagi, misalkan ini sudah berada di X3. Ini karena ini minus 8 tuh milik X3, berarti feedback-kan saja. Kalau untuk minus 7, untuk yang minus 7 ini tinggal feedback-kan saja ke X3 dot. Dan untuk minus 10, ini minus 10 itu kan dari X1, tinggal feedback-kan saja ke sini. Itu secara gambaran garis besar untuk yang bentuk seri. Dan yang selanjutnya ini yang outputnya Y. Dan untuk yang outputnya Y ini 1X1 ditambah 21X1 9X2 0X3. Berarti tinggal, nah seperti yang saya jelaskan tadi yang summer ini atau komparator, berarti tinggal nah untuk outputnya menghasilkan Y tinggal 21 ditambah 9. Nah 21 yang dari dot X1 ditambah 9 dari dot X2, sehingga di outputnya tuh Y. Mungkin sebelum saya lanjut untuk rangkaian serinya ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan sebelum saya lanjut ke yang gambaran secara paralelnya? Tidak, Kang. Oke, mungkin lanjut saja. Nah, untuk selanjutnya, ini yang secara paralelnya. Nah, yang tadi sudah saya jelaskan tadi, YS per US sama dengan per US ditambah X2S per US. Nah ini kan untuk pengecualian ini yang paralel. Ini mungkin sama saja seperti yang ini. Kayaknya itu nah ini untuk yang membedakannya tinggal itu harus dibuat X1, X2 sama X3-nya. Nah untuk penjelasannya ini 9S plus 21 per X pangkat 3 plus 8S kuadrat plus 17S plus 10. Dari yang soal tadi. Nah, yang soal ini, yang transfer function. Nah, untuk yang dibuat secara paralel, ini caranya mungkin sama seperti yang matriks 1. Jadi, dibuat secara pecahannya. Nah, untuk menentukan faktornya ini, dibuat metode polinomialnya seperti apa. Ini saya memisalkan S per 1. Misalkan S per 1-nya itu kan sama dengan minus 1.
berarti dibuat ini minus 1 aja di sini. Untuk polinomialnya tinggal 1 ditambah 0, 1. 1 kali minus 1 berarti minus 1, 8 kurang 1, 7. 7 kali minus 1 berarti minus 7. Minus 7 plus 17, 10. 10 minus 1 itu sama dengan 10 minus 10 sama dengan 0. Dan untuk metode polinomial ini, ujungnya tuh harus 0. Kalau misalnya ujungnya 0 itu berarti udah fix persamaannya itu akan seperti ini. Jadi kalau untuk faktor seperti faktor x kuadrat plus 7x plus 10 didapat x plus 2 dikali x plus 5. Dan untuk sehingga didapat untuk besaran faktornya tuh sama dengan A per S plus 1 plus B per S plus 2 plus C S plus 5. Dan untuk tinggal samakan saja penyebutnya, tinggal ini saja. Untuk yang A tinggal S2 plus S5, untuk yang B S plus 1 dikali S plus 5, untuk yang C S plus 1 dikali S plus 2 yang sama dengan 9S plus 21. Yang diambilnya cuma ini aja. Nah, sekarang tinggal mencari A, B, sama C-nya itu berapa. Ini dengan metode memisahkan. Misalkan ini mau mencari A, berarti B sama C-nya itu bagaimana caranya itu besarnya itu harus 0. Saya dengan memisahkan S-nya itu sama dengan minus 1. Kalau misalnya minus 1, ini tuh berarti 1 minus 1 itu sama dengan 0. Berarti B-nya itu akan sama dengan 0. Dan untuk yang C, 1 plus 1 kurangi minus 1. Berarti C-nya itu akan sama dengan 0. Berarti tinggal cari A-nya saja berapa. Ini yang didapat S-nya itu sudah dimasukin. Minus 1 plus 2 dikali minus 1 plus 5. Minus 1 plus 5. Sehingga didapat ini minus 9 plus 21 sama dengan 4A. Sehingga didapat ini untuk yang A-nya tuh 5. Oh ya, ini untuk minus 9 plus 21 itu dari sini. Untuk minus 1, untuk yang minus 1 ini, yang hasil S yang dimasukkan ke S, itu didapat 4A. Sehingga didapat A-nya itu sama dengan 3. Sama hal pula dengan yang mencari B, untuk yang A sama yang C-nya itu harus dihilangkan atau dibuat nilainya itu 0 supaya bisa mencari nilai B-nya. Nah, untuk besarannya itu didapat minus 18 plus 21. Jadi ini 9 kali minus 2 minus 18 ditambah 21 sama dengan minus 1 dikali 3B. Berarti 3 sama dengan 3 bagi minus 3 tuh B-nya itu sama dengan minus 1. Nah, sama hal pula untuk yang mencari C, metodenya sama seperti yang mau mencari A sama B. Sehingga didapat minus 24 sama dengan minus 4 kali minus 3, dan C-nya itu didapat 2. Nah, untuk kalau misalnya sudah ditemukan, tinggal masukkan saja yang tadi 3 minus 1 sama 2. Nah, tinggal mencari besaran X1 per US-nya. Dan untuk X1 US, untuk yang 1 ini didapat dari sini. Silang saja, berarti didapat seperti ini untuk hasil kali silangnya. Dan nah, ini yang sudah saya jelaskan tadi. Misalkan untuk S itu, kalau misalnya S pangkat 1 itu kan tadi sama dengan X2. Nah, sedangkan X2 itu kan berarti sama dengan X1 dot. Berarti langsung saja ini didapat X1 dot. Dan untuk X1 tetap X1. Sehingga didapat kalau dijabarkan X1 dot sama dengan 3U minus X1 untuk yang X1 dot. X2 dot. Untuk yang X2 dot ini tinggal X2S
per US sama dengan minus 1 per S plus 2. Sama seperti yang ini, sehingga didapat min US sama dengan SX2 fungsi S plus 2X2 SS. Nah, untuk hasilnya tuh tinggal minus U sama dengan X2 dot plus 2X2. Sehingga didapat X2 dot sama dengan minus U minus 2X2. Dan untuk X3 sama seperti yang tadi, sehingga didapat X3 dotnya tuh sama dengan 2U minus 5X3. Dan untuk matriks yang didapat itu X3 X1 dot itu kan ini sama dengan minus 3U minus X1. Untuk matriksnya ini minus 1 dikali X1. Ini sama seperti yang penjelasan persamaan yang ini, yang minus 1 dikali X1. Dan untuk ini yang 3U-nya itu dari sini. Untuk yang X2 dot itu dari X dari sini, minus 2 dikali X2. Untuk yang X3 dot berarti tinggal minus 5 dikali X3 plus 2U. Sehingga didapat matriksnya itu seperti ini. Dan untuk yang Y, untuk yang Y ini didapat dari sini saja. Jadi ini Y sama dengan X1, X2, ini X3. Ya, 3 minus 1 dengan 2. Dan untuk rangkaiannya ini seperti ini. Secara paralelnya sama seperti yang seri, untuk penggambarannya ini secara paralel. Nah, ini balik lagi nih. Misalkan nih, untuk ya X1 dot itu, ini kan ada 3 untuk yang kan yang di-feedback-kan minus 1 yang berada di titik X1, sehingga didapat hasilnya tuh X1 dot yang akan dikomparatorkan menjadi X1. Itu pula dengan yang menghasilkan yang X2, ini minus 1-nya tuh dari sini, ini dari sini, sehingga didapat X2 dot. X2 dot ini dipenguatkan menjadi 2 yang mencari X3 dot. X3 dot juga sama, minus 5 dari sini, untuk 2 dari sini. Jadi ini yang X3 dot itu akan menghasilkan, kalau di rangkaian penguat menjadi X3. Dan untuk yang Y-nya ini tinggal masing-masing saja. Ini 3 dari sini, minus 1 sini, ini yang 2. Dan akan disamar atau komparatorkan dengan outputnya tuh Y. Nah, untuk sampai sini ada yang mau ditanyakan untuk nomor 4B? Atau mungkin secara keseluruhan soal ada yang mau ditanyakan? Mungkin kalau misalnya tidak ada, oh ya, ini saya ada tambahan soal nih yang satu B. Mungkin itu penjelasannya masih kurang jelas. Mungkin untuk detailnya ini seperti ini. Kalau mau lebih detailnya, tadi, nah yang tadi, balik lagi, yang tadi T1 itu G1, G2, G3, G4, G5, G6, G16. Jadi loop maju. Untuk T2-nya
T2-nya itu dari G1 minus G15 G16. Nah, yang delta 2 ini yang tadi saya maksud itu, misalkan yang dari sini satu. Dan untuk sigma L1 ini didapat dari loop biasa. Untuk sigma L1 ini tinggal feedback saja ini yang minus 38 terus G4 plus G4 G17 terus G3 G10 G3 G10 terus G12 G13 terus G4 minus G nih untuk yang loop biasanya loop. Nah, yang tadi untuk yang loop tidak bersinggungan saya patokan minus G8 dan tidak bersinggungan itu yang ini, jadi minus G8 dalam kurung minus G9 dikali ditambah minus G4 G17 terus yang tidak bersinggungan lagi itu G10 G11 yang ini sama G6 G14 G13 sama G12 sama G13. Nah, sekarang yang G9-nya. Untuk yang G9 yang tidak bersinggungan itu G10 G11 G6 G14 G13 G12 G13 untuk yang tidak bersinggungan yang dengan minus G9. Nah, sekarang yang tidak bersinggungan dengan minus G10 G11. Untuk G10 G11 yang tidak bersinggungannya itu hanya di G12 G13 G6 G14 G13. Nah, sekarang tinggal yang G12 G13 G12 13 itu yang tidak bersinggungan tuh G4 G17 dengan G3 G4 dengan G4 G3 G7 G3 G4 dengan G7. Dan untuk minus G6 G1 G13 yang tidak bersinggungannya itu G14 sama G6 G1 G13 itu G14 G17 sama G3 G4 G7. G3 G4 G7 itu yang sebentar 4 G7 yang ini untuk G4 G17 G4 G17 yang ini. Nah, sekarang yang sigma L3 itu dua loop yang tidak saling bersinggungan. Misalkan ambil patokan minus G8 G9. Ini minus G8 G9 tuh yang benar-benar tidak bersinggungan tuh hanya yang ini sama yang ini saja. Jadi ada 3. Untuk minus sekarang yang ambil patokan minus G8 dengan G10 dengan G11. Berarti yang tidak bersinggungan tuh yang ini saja. Sekarang ambil patokan minus G8 kali G4 G17. Minus G8 G4 G17 ini yang ini dengan minus G8. Berarti kalau benar-benar yang tidak bersinggungan tuh hanya yang ini dengan yang ini saja. Untuk yang tidak bersinggungannya.
Nah, untuk yang minus G9 dengan G10, G11, G9, G10, G11, ini G9, G10 dengan G11. Yang tidak benar-benar bersinggungan tuh yang ini dengan yang ini saja. Dan selanjutnya untuk yang sigma L4 itu sama dengan ini ambilnya tuh 3 huruf yang tidak saling bersinggungan. Ambil contoh minus G8, G9 dengan G10, G11. Yang benar-benar tidak bersinggungan itu yang ini dengan yang ini saja, yang benar-benar yang tidak bersinggungan. Sehingga didapat yang sama seperti yang rumus yang awal-awal. Untuk persamaannya itu sama. Untuk kalau misalnya sudah mencari P1, P2, sigma L1, sigma L2, sehingga untuk mencari transfer fungsinya rumusnya seperti ini saja. Namun karena itu sampai untuk P2 sampai sini saja, untuk sampai sigma L4 berarti 1 minus sigma L1 plus sigma L2 minus sigma L3 plus sigma L4. Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu sebelum saya tutup secara keseluruhan. Baik, kalau misalnya gak ada yang mau ditanyakan, mungkin seperti ini penjelasan dari saya. Apabila kalau dari saya penjelasannya masih kurang, mohon maaf, karena emang dari kuliah cara mengajarnya itu lewat Vicon memang kurang efektif. Jadi lebih efektif secara langsung tuh emang lebih tersampaikan juga. Jadi saya harapkan kalau saya jelaskan ini mudah-mudahan kalian juga paham gitu yang saya jelaskan. Mudah-mudahan nanti pas UTS DSK dapat hasil yang memuaskan dan bisa lulus. Amin. Mungkin dari Yusuf Jaka ada yang mau dijelaskan? Oke, mungkin kalau misalnya sudah tidak ada yang bertanya lagi ya, mungkin terima kasih juga untuk Kang Usnul yang telah menyempatkan waktunya hadir untuk sharing-sharing sedikit pembahasan soal tes DSK yang kemarin ya. Ya. Mungkin dari saya cukup sekian gitu. Saya juga mewakili Dewan Pengurus. Apabila masih banyak kekurangan dalam proses kegiatan belajar bersama ini, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Yuk, sama-sama. Mungkin nanti untuk yuk sama-sama. Mungkin nanti saya akan sharekan ini penjelasannya seperti apa, PDF yang saya. Ya, Kang, makasih. Makasih, Ya, Kang. sama-sama. Sama-sama. Makasih Kang. Yuk, sama-sama. Mangga no. Oi.